3. Ingin mempraktekkan cara menginstal sistem operasi Windows 10 secara virtual menggunakan VirtualBox. Untuk lebih lanjutnya, simak video kita sampai selesai. Pertama ini kita akan membuat mesin virtual yang dimana mesin itu akan digunakan untuk kita menginstal Windows 10 secara virtual. Nah, adapun aplikasi yang kita gunakan itu adalah VirtualBox. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita akan membuka aplikasi VirtualBox ini. Klik kanan, klik open. Nah, pada begini adalah tampilan utama dari aplikasi VirtualBox. Nah, adapun kalau kita mau menambahkan atau kita mau mencoba mensimulasikan menginstal Windows 10, yaitu kita akan klik tombol bergerigi ini. Nah, setelah diklik, kita akan berikan nama. Nah, nama ini bebas saja. Karena kami dari kelompok 3, maka saya akan gunakan nama kelompok 3. Kelompok 3. Nah, di sini biarkan ini saja karena kita akan download Microsoft Windows. Nah, di sini karena kita akan menggunakan ISO Windows 10, maka kita cari Windows 10 yang 64 bit. Oke. Karena kalau sudah begini, kita klik next. Nah, langkah selanjutnya akan dijalankan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan cara mengatur RAM pada VirtualBox ini. Nah, RAM itu berfungsi sebagai memori utama yang digunakan sistem saat berjalan. Semakin besar RAM, maka kinerja sistem akan semakin lancar. Pada tahap ini, kita tuh mengatur kapasitas RAM untuk mesin virtualnya. Untuk menjalankan Windows 10-nya, minimal RAM yang disarankan adalah 2048 MB atau 2 GB. Namun, jika komputer itu memiliki RAM yang besar, misalnya 8 GB atau lebih, kita bisa itu menambahkan hingga 4096 MB atau 4 GB agar performanya itu lebih lancar. Pastikan tidak melebihi batas aman yang ditandai warna hijau ini, yang ini. Setelah kita menentukan RAM-nya, ini 2 GB, nah, kita tinggal klik next. Nah, selanjutnya saya akan mempersilahkan teman saya untuk. Baik, kita akan masuk ke dalam pembuatan hard disk virtual. Nah, dalam hard disk virtual ini kan digunakan sebagai tempat penyimpanan data sistem operasi. Nah, di sini kita akan melakukan pilihan opsi create a virtual hard disk now. Lalu kita akan mencoba meng-create. Nah, setelah kita meng-create, pada ulangi dulu. Ulangi lagi. Ya. Oh, iya. Saya ini mana? Di sini. Bisa coba deh, mana itu melincong. Dari kanan coba dia sini. Dari kanan, Pak. Baik, kita akan masuk ke dalam pembuatan hard disk virtual. Nah, dalam hard disk virtual ini digunakan sebagai tempat penyimpanan data sistem operasi. Nah, sama juga seperti pada hard disk pada komputer asli. Nah, selanjutnya itu kita akan membuat hard disk virtual sebagai tempat penyimpanan sistem operasi. Nah, lalu kita akan mencoba sini memilih create a virtual hard disk now. Nah, lalu kita mencoba klik create. Nah, untuk tipe hard disk ini pilih PDI atau Virtual Box Disk Image. Lalu kita mencoba membuat, lalu kita akan next. Nah, pada storage ini pilih dynamical allocated agar ukuran file mengikuti penggunaan. Lalu kita akan tekan next. Nah, dalam selanjutnya ini kita bisa menentukan kapasitas penyimpanan bisa 20, 25 atau 30. Nah, di sini kita akan mencoba menggunakan 512 karena sini batasannya 2 TB, kita pilih 512. Lalu kita akan mencoba meng-create. Nah, setelah itu saya akan mempersilahkan teman saya untuk menjelaskan. Baik, pada langkah ini yaitu cara men-setting ISO Windows.
Nah, file ISO berfungsi sebagai installer sistem operasi seperti DVD instalasi dalam bentuk digital. Langkah pertama, klik. Langkah pertama kita klik mesin virtual. Kita buat mesin virtual. Oh, mesin virtual. Saya mau paling. Kakak wi ya. Nggak bisa juga itu. Saya pagar. Nah, pada langkah ini kita akan men-setting ISO Windows. File ISO berfungsi sebagai installer sistem operasi, seperti DVD instalasi dalam bentuk digital. Langkah pertama, klik mesin virtual yang telah dibuat, kemudian klik Start. Tunggu beberapa saat. Kemudian, sekarang kita akan memasukkan file ISO Windows ke dalam mesin virtual yang sudah dibuat. Kemudian kita add. Kemudian pilih filenya dan open. Kemudian pilih choose. Dan klik start. Setelah itu, tunggu beberapa saat. Nah, langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan proses penginstalan Windows 10. Pertama, kita mulai dari bahasa yang akan terinstall di sistem, yaitu kita mungkin default saja, yaitu bahasa Inggris. Kemudian di bagian time, kita bisa atur langsung di Indonesia. Oke, Indonesia. Klik enter. Kemudian kita klik next. Kita klik install now. Nah, kemudian di sini kita disuruh memasukkan key-nya, kode produk dari Microsoft. Karena kita tidak punya key-nya, kita pilih I don't have product key. Nah, kemudian kita di sini bebas memilih versi Windows mana yang akan kita install. Kita bisa di sini pilih Windows 10 Pro N atau Windows 10 Pro yang versi terbaru. Klik next. Kita pilih I accept the licensing terms. Artinya kita di sini menyetujui persyaratan dari Microsoft. Kemudian di bagian sini tipe instalasi, kita bisa pilih aggregate instalasi Windows jika tidak ingin ada konfigurasi tambahan. Karena kita di sini mau setting berapa partisi Windows yang dari virtual box, maka kita pilih custom install Windows only advanced. Klik. Kemudian di sini di drive unlocked space, di sini tandanya bahwa SSD atau storage kita belum teralokasi. Dia mau sebagai apa? Kita klik new. Pertama kita bikin local disk-nya, di mana akan menyimpan file instalasi dari Windows 10. Idealnya itu 150.000 atau 150.000 MB, atau kalau dikonversi jadi giga itu 150 giga. Kita klik apply, kemudian klik OK. Oke, di sini sudah terbuat local disk, yang dimana itu primary paling atas, yaitu partition 2. Kemudian kita masih ada unlocked space lagi sini. Ini adalah sisa dari penyimpanan kita. Kita klik new untuk membuat local disk D. Kita gunakan saja sisanya, semuanya yang tersisa. Kita langsung apply. Oke, sini sudah terbuat. Nah, kita akan menaruh di mana Windows akan terinstalasi. Karena idealnya
orang install Windows itu berada di local disk C, maka kita pilih local disk C dari partisi yang kita buat. Cara mengetahuinya yaitu local disk C itu selalu berada di primary paling atas. Itu di sini. Sebelum itu kita klik primary paling atas, kita klik format dulu, baru klik OK. Untuk primary kedua atau local disk D, kita juga format dulu, klik OK. Nah, kemudian kita pilih primary paling atas atau local disk C. Kita klik next. Kita tunggu sampai proses instalasi selesai. Oke, di sini kita sudah selesai, kita bisa klik restart now. Tunggu virtual machine booting. Kembali. Oke, untuk proses setup sampai masuk ke tampilan Windows akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan untuk bagian tahap akhirnya. Nah, yang dimana proses instalasi telah selesai dijalankan oleh teman-teman saya. Di sini pada tahap terakhir kita perlu melakukan beberapa pengaturan. Nah, yang dimana pengaturan awal sebelum sistem ini siap digunakan. Nah, jadi kita masuk ke tahapnya, yaitu yang dimana pada Let's Start with Region is this right, kita pilih Indonesia. Kita klik yes. Nah, kemudian kita di sini pilih layout keyboard. Lalu kita pilih karena di sini US dan kita yes. Nah, selanjutnya di sini itu kita skip. Kenapa? Karena di sini kita diminta untuk apakah kita ingin menambahkan keyboard tambahan. Karena kita tidak, jadi kita skip saja. Nah, di sini kita klik I don't have internet. Connect no. Grup kita di mana? Kita tunggu sampai tampilan Windows-nya selesai. Nah, di sini kita akan memasukkan nama untuk Windows yang kita buat. Di sini sesuai dengan keinginan kita. Di sini saya memasukkan kelompok 3 karena kami dari kelompok 3. Nah, setelah itu kita klik next ketika sudah memasukkan name-nya.
Nah, di sini kita akan memasukkan password untuk Windows 10. Ketika nantinya akan selesai berhasil menginstal, akan kita apakah ingin menggunakan password atau tidak. Jika tidak, kita klik next. Nah, tapi di sini saya akan memasukkan password. Dan di mana saya mengisi 333. Oke, kita klik next ketika sudah memilih password. Nah, kita masukkan kembali password yang sudah kita buat tadi untuk konfirmasinya. 333. Nah, di sini kita next. Tadi itu merupakan pertanyaan-pertanyaan, jadi kita jawab sesuai apa yang sudah kita tadi setting pada saat melakukan instalasi. Di sini saya untuk memastikan apakah akun ini benar-benar kita yang buat. Next. Nah, jadi tadi itu terdapat 3 pertanyaan yang dimana untuk memastikan apakah instalasi Windows tersebut memang benar-benar kita untuk mengamankan juga di penginstalan tadi. Nah, yang dimana yang hampir sama dengan autentifikasi 2 faktor. Nah, selanjutnya ketika sudah menjawab pertanyaan 3 pertanyaan tersebut, kita klik ini accept. Nah, kita tunggu. Nah, jadi teman-teman begini tampilannya jika kita sudah berhasil menginstal Windows 10. Nah, sekarang Windows 10 yang mana kita tadi menginstal Windows 10 LTSC sudah berhasil dan siap digunakan di VirtualBox. Nah, jadi teman-teman beginilah caranya untuk menginstal aplikasi menginstal Windows 10 pada VirtualBox secara virtual. Mungkin sekian dari kelompok 3, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi video tutorial dari kelompok kami, yaitu cara menginstal Windows 10 menggunakan VirtualBox. Demikian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.